berpikir beribu kali Pak untuk mengambil pekerjaan lagi di BUMN Karya. Kapok iya, tepat waktu sesuai kontrak pembayarannya itu aja sih ya. Nah, kita sebagai rakyat aja nggak percaya BUMN, gimana investor dari luar negeri. Hutang BUMN Karya yang begitu besar masih menjadi momok yang menakutkan. Tidak hanya bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur bangsa, namun krisis ini juga berdampak pada tersendatnya perputaran ekonomi. Karena keterlambatan bayar ratusan vendor yang hingga kini masih menanti kejelasan kapan hak mereka akan dipenuhi. Apa yang sebenarnya terjadi di internal BUMN Karya? Mengapa masalah ini tidak kunjung teratasi? Hingga saat ini, masih terdapat ratusan vendor atau subkontraktor yang menjerit karena belum menerima hak pembayaran dari sejumlah badan usaha milik negara bidang konstruksi atau BUMN Karya. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025, lilitan hutang BUMN Karya menggunung hingga 184,12 triliun rupiah lebih. Dari jumlah tersebut, PT Waskita Karya memiliki catatan utang tertinggi mencapai 68,13 triliun rupiah. Disusul berikutnya oleh PT Wijaya Karya sebesar 50,04 triliun, PT Pembangunan Perumahan senilai 41,14 triliun, dan PT Adikarya sebesar 24,81 triliun rupiah. Boleh jadi inilah alasan mengapa tagihan sejumlah vendor belum juga dilunasi oleh BUMN Karya meski telah menyelesaikan pekerjaan proyeknya. Akibat beban utang jumbo yang sudah menahun, BUMN Karya terus gali tutup lubang demi menyelesaikan permasalahan keuangan. Celakanya, jalan pintas yang ditempuh syarat akal-akalan dan patut diduga berpotensi melanggar hukum. Salah satu modusnya adalah membayarkan sisa utang proyek lama dengan uang muka atau down payment dari anggaran proyek yang baru. Kondisi inilah yang dialami oleh Krisyanto Marpaung, Komisaris PT Maha Akbar Sejahtera yang berkantor di Medan, Sumatera Utara. Krisyanto mengungkap, perusahaannya pernah memiliki tagihan piutang kepada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung pada tahun 2021 silam, sekitar 900 juta rupiah. Jumlah itu merupakan sisa tagihan yang belum dibayar dari proyek pekerjaan instalasi elektronik di Gedung Politeknik PU Semarang. Total nilai proyeknya saat itu mencapai 6,3 miliar rupiah. Krisyanto mengaku sudah 28 kali bolak-balik menemui direksi maupun manajemen PT Wika Bangunan Gedung untuk melakukan penagihan. Saya sudah capek lah berkali-kali Pak. Bahkan di proyek sendiri saya ketemu dengan tim proyek, saya tagih juga tidak juga mereka berikan kejelasan pembayaran. Administrasi mereka itu menahan pembayaran saya. Setelah 28 kali didesak, PT Wika Bangunan Gedung akhirnya menyetujui membayar utangnya dengan sistem set-off. Proyek Politeknik PU Semarang itu sudah tutup akun. Dalam artian kami sudah tidak dapat pembiayaan dari perbankan. Sehingga kami harus mencari jalan lain untuk bisa membayar orang Bapak. Nah, rencana saya adalah, beliau berkata seperti ini, rencana saya mau mengalihkan atau men-set-off-kan DP, bahasanya itu, men-set-off-kan DP dari yang Komenko 1 menjadi pembayaran pelunasan proyek Politeknik PU Semarang. Seharusnya satu proyek itu untuk anggaran itu kan sudah ada, itu ya. Kenapa bisa tiba-tiba nggak ada lagi gitu kan? Apakah dalam artian sudah habis untuk yang lain saya juga nggak tahu, sehingga tersisa 900 juta saya nggak bisa dibayarkan melalui akun proyek ini, sehingga harus dipakai akun proyek lain untuk bayar saya. Pada saat itu saya seperti tidak punya pilihan, Pak, kalau Bapak tidak menerima ini ya kemungkinan tidak akan terbayar, sehingga mau tidak mau saya terima. Akhirnya PT Mahakarya diminta ikut tender proyek lain yang juga dinaungi oleh Wika Gedung. Dari pos anggaran proyek itulah pekerjaan lama PT Maha dilunasi. Untuk mereka men-set-off-kan itu kan di bulan 2024 awal. Saya sepakat lah pada akhirnya. Mereka bayar nih sekitar 400 juta untuk pekerjaan plumbing. Saya mulailah kerja plumbing
di Kemenko 1 karena mereka sudah bayar. Saya tanya, Pak kapan Pak sisanya? Sabar, lagi diproses begitu. Mereka bayarkan itu di bulan 5 atau kalau nggak salah di bulan 6 untuk pembayaran yang 500. Jadi mereka cicil lagi dari 900 itu cicil 400 baru 500. Saya mulai kerja lagi. Disitulah terbayarkan 900 full dari pekerjaan proyek PGU Semarang. Itu pun masih ada sisa sekitar 6 juta, tapi ya oke lah. Invoice-nya itu backdate memang Bu, diminta backdate. Mereka yang menentukan tanggalnya Pak, buat tanggal sekian gitu ya. Kita ikutin Pak, karena kan kita butuh pembayaran Pak. Jadi kita ikutin saja bagaimana langkah-langkah yang pada saat itu kita pandang ya apa yang menurut mereka diperlukan ya kita ikutin gitu. Karena memang kalau untuk yang DP itu kan saya tidak melakukan faktur pajak Pak. Kalau yang faktur pajak kan itu tidak bisa karena kan ada kondisi yang harus sesuai. Pengamat BUMN Heri Gunawan menilai sistem set-off di proyek-proyek BUMN Karya sudah langganan dilakukan. Aturan ditabrak demi gali tutup lubang utang yang terus menganga. Ini sebenarnya akal-akalan. Ini mentalnya seperti mental penjajah gitu. Jadi, kalian kan yang perlu saya gitu. Seolah-olah kalian yang perlu saya. Nanti saya ganti aja dengan proyek deh gitu ya. Padahal itu akan menjadi akumulasi utang. Nah ini sebenarnya model iklim bisnis yang merusak. Seharusnya pemegang saham kan ada, setiap RUPS itu ada yang namanya arahan pemegang saham. Nah, arahan pemegang saham itu harusnya adalah amanat pertamanya membayar kewajiban kepada vendor terutama usaha kecil dan menengah sesuai dengan semangat yang sudah dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tidak berhenti di situ, para vendor juga harus melewati rumitnya tahap akhir pengerjaan proyek yang memakan waktu. PT Maha Akbar Sejahtera juga mengklaim masih memiliki tagihan lain dari PT Wika Gedung sebesar 10 miliar rupiah lebih. Yang seperti itu tidak, istilahnya bukan suatu kelaziman, tapi lebih ke bagaimana memanage subkon vendor. Tadi yang mungkin saya sampaikan, bisnis yang sustainable. Akal-akalan tata kelola keuangan BUMN Karya juga dialami oleh manajemen PT Sinergi Karya Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang instalasi sistem pendingin ruangan atau HVAC. Ada beberapa pekerjaan PT SKS yang hingga saat ini belum diselesaikan pembayarannya oleh BUMN Karya, baik di Wijaya Karya Bangunan Gedung serta PT Adikarya. Jumlah tagihannya beragam, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. Mirisnya, tagihan tersebut bahkan berasal dari proyek-proyek tahun 2020 silam. Sudah 5 tahun proyek berlalu, namun pekerjaannya belum dibayarkan. Sudah berapa kali nagih, Bu? Nagih kita berkali-kali, Pak. Kita ke departemennya, ke kantor Wikanya, terus ke PM-nya, ke orang proyeknya, kita coba komunikasi via telepon, via WhatsApp ya jam sekarang, terus via email, cuma nggak ada respon. Nah, karena tidak ada hasil dan tidak ada respon, sehingga kami memutuskan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu PKPU gitu sih. Berkali-kali PT SKS menagih pembayaran hutang, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban. Padahal sisa utang tersebut nilainya hanya sekitar 200 juta rupiah. Merasa hanya dianggap angin lalu, PT Sinergi Karya Sejahtera dan PT Maha Akbar Sejahtera serta beberapa vendor lain akhirnya menempuh jalur hukum. Mereka menggugat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada awal Juni lalu. Total nilai gugatannya mencapai angka 55 miliar rupiah lebih. Anehnya, setelah proses persidangan pertama digelar, PT Wika Bangunan Gedung buru-buru menyicil sisa tagihan. Piutang PT SKS kini tersisa sekitar 100 juta rupiah. Sementara klaim tagihan PT Maha Akbar Sejahtera sebesar 10,5 miliar rupiah lebih belum juga mendapatkan kejelasan. Kalau di total dengan para vendor yang datang ke kita, mungkin hampir sekitar 55 M lebih itu ada tagihan Wika Gedung yang belum terbayar hari ini. Kita heran karena ketika vendor-vendor besar dan langganan Wika Gedung ini sudah teriak dalam artian tagihan mereka sudah terbayar, artinya kan kita harus pertanyakan sisi keuangan Wika Gedung seperti apa hari ini. Dispute-nya cukup unik untuk yang PT Maha karena
ada perhitungan-perhitungan yang menurut WG itu harus dipotong. Total misalnya 10M, menurut WG itu hanya 6,5 miliar. Yang awalnya bahkan diakuin hanya 4,5 miliar. Ditemui tim realitas usai sidang gugatan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kuasa hukum PT Wijaya Karya Bangunan Gedung hanya menjawab normatif soal panen gugatan PKPU. Sementara soal utang piutang dianggap sebagai miskomunikasi belaka. Kita memang mengakui bahwa ada tertundanya pembayaran terhadap PT SKS selaku pemohon, tapi saya meyakini bahwa ini hanya miskomunikasi di mana PT SKS sebenarnya sudah kita bayar. Kalau sekarang tiba-tiba Ma Akbar status di sini sebagai kreditur lain dan dengan kuasa hukum yang berbeda, ya mungkin bisa ditanyakan lagi karena pasti apa yang kita sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum yang saat ini maupun kuasa hukum itu pasti juga beda-beda. Tagihan tidak hanya kepada PT Wika Bangunan Gedung, PT SKS juga mengklaim memiliki sejumlah tagihan lain. Piutangnya ke PT Adikarya nilainya bahkan lebih besar, mencapai 25 miliar rupiah lebih. Jumlah tagihan itu merupakan akumulasi nilai kontrak pekerjaan yang berlangsung sejak tahun 2020. Lagi-lagi, pekerjaan proyek sudah kelar, tagihan tak dibayar. Selama proses penagihan ke PT Adikarya, PT SKS juga sempat ditawari sejumlah proyek pekerjaan baru. Patut diduga, Adikarya juga melakukan sistem set-off. Kamu selesaikan yang ini, nanti kamu yang ini gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya, kurang lebihnya. Selalu ditawarkan lagi. Enggak selalu sih, tapi ya ada beberapa kali gitu. Ada beberapa kali. Nilainya gede nggak Bu yang ditawarkan kalau itu biasanya? Sama sih biasanya. Iya, betul. Artinya sekarang yang paling banyak menumpuk itu yang di karya yang Iya, tagihan kami terbesar di situ, betul. total berapa sih kalau dihitung tadi Pak? Tadi yang saya sampaikan nilainya 20-an ya? 20-an. Betul, yang udah jadi tagihan dan belum terbayar. Penelusuran realitas pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sejak 2 tahun terakhir, persisnya hingga Juli 2025, sejumlah perusahaan BUMN Karya memang sedang panen gugatan. PT Waskita Karya mendapat gugatan sebanyak 22 gugatan, diikuti oleh PT Wijaya Karya 17 gugatan, PT Hutama Karya 8 gugatan, PT Pembangunan Perumahan 8 gugatan, dan PT Adikarya 1 gugatan. Tim realitas menemui pihak PT Adikarya, salah satu BUMN Karya yang disebut masih memiliki sejumlah tagihan kepada para subkontraktor. Bani Iqbal, Direktur Keuangan PT Adikarya mengungkap, saat ini terjadi perubahan sistem pembiayaan proyek oleh perbankan yang berdampak pada terhambatnya pembayaran kepada sejumlah vendor. Sistem set-off pembayaran proyek disebut sebagai cara untuk menjamin keberlanjutan proyek dan perusahaan. Baik, Pak Bani, terakhir itu ada sejumlah vendor yang mengajukan PKPU ya. Dalam catatan kami itu ke PN Pusat karena piutang mereka yang belum dibayarkan oleh PT Adikarya, Pak. Bagaimana tanggapan perusahaan terkait dengan hal itu? Memang yang kita bisa ambil lesson dari somasi dari PKPU itu adalah kurangnya komunikasi yang intens terhadap subkonvendor kita. Mereka itu merasa lost contact, prinsipnya kita accessible kok, open, transparan. Dan kalau mereka misalnya menagih, kondisinya sepanjang ada dokumen, ada bukti, dan progresnya itu juga tercatat di sistem kami dan bisa kita rekonsiliasi dengan baik, ya kita bisa menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Tapi kembali lagi, memang pada saat penyelesaiannya ini perlu melihat kondisi stabilitas keuangan. Ya, terkait mekanisme set-off itu Pak, ya salah satu langkah yang ditempuh. Bukankah itu nanti membuka potensi adanya pembuatan laporan palsu Pak, yang nanti dikhawatirkan akan bisa dikasuskan? Yang seperti itu tidak, istilahnya bukan suatu kelaziman, tapi lebih ke bagaimana memanage subkonvendor. Tadi yang mungkin saya sampaikan, win-win solution untuk menjaga relasi bisnis yang sustainable. Tapi kalau dikaitkan kepada hukum, ini tergantung akseptasi dari subkonvendor. Kalau subkonvendor tadi dia mengaksep hal tersebut, ya tentunya mekanisme ini akan terus berjalan secara legal. Set off ini yang tadi tergantung berangkatnya sih, di mana
harus menjaga keseimbangan antara pemberi kerja dan subkon vendor. Apabila sejak awal pemberi kerja ini sudah notify bahwa pekerjaan ini ada, ya tentunya kita ada kontrak, ya kan, dan kita juga didapat backup dari perbankan, dan perbankan akan melakukan verifikasi langsung ke project owner. Kami baru saja mendapatkan konfirmasi langsung dari Direktur Keuangan PT Adikarya, salah satu BUMN karya. Di situ dinyatakan bahwa yang pertama terkait dengan vendor-vendor yang belum dibayar. Nah, dinyatakan bahwa dengan kondisi keuangan yang ada saat ini dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, permasalahan tersebut akan segera diselesaikan meskipun secara bertahap. Nah, selain itu terkait dengan mekanisme set off, ini yang dikeluhkan oleh para vendor pada saat dilakukan penagihan. Dinyatakan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak lazim dan dilakukan oleh BUMN karya pada masa yang sudah lampau. Nah, di satu sisi ini memang untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan dari vendor-vendor tersebut. Tapi di sisi lain, ternyata praktek-praktek tersebut sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kankernya udah parah, kas nggak ada duit, refinancing nggak ada, vendor nggak dibayar. Kami belum menerima berapa banyak aset yang diidentifikasi oleh kurator dan berapa yang dijual dan berapa yang sudah dibayarkan. Karena sudah 3 tahun ini kami korban ini belum pernah dibayarkan sekalipun. Inilah suasana rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dengan ratusan vendor proyek Istaka Karya di gedung DPR RI pada Februari 2025. Ini bukan kali pertama vendor-vendor PT Istaka Karya mengadu ke DPR. Namun hingga kini nyatanya tak sepeser pun tagihan dibayarkan. Padahal Istaka Karya sudah dibubarkan sejak tahun 2023. Buntut diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo akhirnya membubarkan BUMN ini. Ketua Persatuan Korban Istaka Karya mengungkap, hingga 3 tahun sejak ketok palu putusan pilot, tak sepeser pun tagihan cair. Berkobik mengedus, proses pilot Istaka Karya hanyalah modus perusahaan untuk menghindar membayar seluruh beban tagihan. Modus ini yang kami tengarai akan menjadi modus terkait pilot akan berlaku kepada BUMN yang lain. Pasti vendor yang posisi jadi korban, rakyat yang jadi korban. Vendor ini kan kita keluar modal duluan, Mas. Seperti saya pribadi nih, keluar modal juga ada yang pinjam bank, ada yang pinjam dari non-bank, pihak swasta gitu. Munculnya fenomena gagal bayar BUMN karya terhadap sejumlah vendor tentu saja berdampak simultan. Kelangsungan usaha vendor sudah pasti terancam. Kondisi ini tentu pula menjadi catatan merah bagi eksistensi BUMN karya. Kontraktor plat merah yang menjadi ujung tombak percepatan proyek strategis nasional nyatanya memiliki tata kelola keuangan yang bobrok. Saya jadi berpikir ya beribu kali Pak untuk mengambil pekerjaan lagi di BUMN karya. Kapok iya, makanya sehingga kita mencoba menagihnya lebih ekstra gitu ya Pak ya. Nah, kita sebagai rakyat aja nggak percaya BUMN, gimana investor dari luar negeri. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai, sejumlah BUMN karya mengalami cost overrun akibat perencanaan proyek yang buruk. Dalam melihat BUMN karya ini, overrun ini kebanyakan cerita gitu loh Mas. Lisan aja. Lisan. Jadi kalau kita tanya, kenapa nih terjadi overrun? Oh, karena project owner-nya merubah spesifikasi. Mana catatannya? Nggak ada. Ini banyak menjadi tabiat di karya nih, di BUMN karya ini. Jadi akhirnya begitu mau menagihkan kelebihannya, si project owner-nya bilang nggak ada, kita nggak bisa. Kok arbitrase? Ke arbitrase ini kan muncul biaya lagi. Yang margin cuma ngambil 5% ini habis oleh cash financing yang overrun tadi. Karena membiayai waktu ke arbitrase, membiayai sama project owner segala macam. Akhirnya kan makan cash flow dia. Kekuatan raca dia, makan cash flow dia. Kemudian kalau di refinancing lagi ke banknya jadi macet, ditambah lagi kan akan menimbulkan lagi biaya lagi. Itu kalau kita bicara satu project.
Kalau semua tabiat kayak gini proyeknya banyak, ya kan? Artinya sebetulnya cash flow BUMN karya yang cuma dapat untung 5%-an per proyek, itu kan habis kan, Mas? Udah habis di awal. Udah habis di awal soal overrun ini. Nah, tata kelola seperti ini menurut saya itu tidak pernah dibenahi. Nah, begitu di sininya kegrogotin, sementara si vendor, si BUMN karyanya mau financing lagi ke bank sudah tidak bankable. Karena hitungan cash flow-nya tadi, Mas, yang saya ceritakan di awal. Jadi kankernya udah parah, bank juga tidak bisa melakukan refinancing. Kas nggak ada duit, refinancing nggak ada, vendor nggak dibayar. Ujungnya kan korbannya di sini. Sementara pengamat BUMN Heri Gunawan mengkritisi buruknya manajemen BUMN Karya. Di tengah kondisi keuangannya sedang berdarah-darah, sejumlah BUMN Karya tetap saja memberikan tantiem atau bonus kepada direksi dan karyawannya. Jantung persoalan itu di goodwill, niat baik di manajemen. Sekarang gini, salah satu contoh, saya pernah baca laporan keuangannya, seingat saya Waskita Karya. Tahun 2021, perusahaan ini ketika misalkan dia masih punya kewajiban, beban perusahaannya masih rugi, dia masih tetap membayar tantiem, bonus kinerja untuk direksi dan komisaris. Jadi kekonyolan seperti ini maksud saya tadi itu adalah goodwill, mindset ya. Mindsetnya mereka itu demi mementingkan diri sendiri. Disinilah pentingnya dari Danantara untuk turun tangan. Jadi yang pertama itu persoalannya goodwill. Mereka belum ada niat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada vendor-vendor itu. Nah yang kedua tadi mereka lebih memikirkan dirinya mereka sendiri. Nah yang ketiga tadi itu persoalan mental. Ini mentalnya seperti mental penjajah. Gencarnya pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir seolah mencerminkan tanda-tanda pemerataan kemajuan di daerah. Namun, alih-alih bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah, faktanya justru berujung miris. Vendor-vendor justru menjadi tumbal di balik nama besar BUMN Karya. Bila penyakit kronis BUMN Karya tak bisa diobati, maka tidak ada pilihan lain, diamputasi atau dilikuidasi. Metro TV